Teman-teman masih kesulitan untuk melihat kapan waktunya masuk pasar? Nah, teman-teman, ada nih kombinasi yang sangat menarik, yaitu dengan menggunakan Bollinger Band dan stokastik. Jadi, kalau kita pakai nih kombinasinya, kalau dua-duanya saling mendukung, kita bisa masuk pasar. Nah, mau tahu lengkapnya bagaimana caranya? Yuk, simak videonya berikut ini. Ya, kita bisa lihat di sini mengenai Bollinger Band ya, yang merupakan kurungan harga di sini ya. Kita bisa lihat bahwa harga itu nggak jauh melewati dari atau keluar dari Bollinger Band ya. Pasti kalau keluar seperti ini atau seperti ini, dia akan berbalik ya, kembali untuk turun ya. Ini keluar ke Bollinger Band bawah, kembali untuk naik ya. Nah, ini yang kita bisa pakai sebenarnya untuk mengambil posisi trading, terutama nanti setelah dikombinasikan dengan stokastik. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa bagian atas ini adalah upper band atau resisten ya, dan juga bagian bawah ini adalah lower band atau support ya. Jadi resisten dan support yang fleksibel sebenarnya, karena bisa melebar atau menguncup gitu, nggak seperti resisten dan support yang biasa digunakan seperti pada horizontal ataupun pada trend line gitu ya. Nah, di bagian tengah ini adalah moving average 20. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai Bollinger Band, bisa teman-teman sekalian lihat video kita sebelumnya ya di Java Global Feature mengenai Bollinger Band ya. Nah, itu bisa dilihat lebih lengkapnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini bisa kita gunakan untuk ambil posisi sell atau jual ketika dia keluar dari Bollinger Band ya, keluar Bollinger atas gitu ya. Dia akan berbalik kembali masuk ya. Jadi masuk turun gitu ya. Kita ambil posisi apa? Sell atau jual ya. Makanya ini terus turun. Di sini juga saat keluar gitu ya, terus berbalik ya, naik masuk kembali. Ini kita bisa ambil posisi buy atau beli ya, karena dia keluar dari Bollinger bawah dan berbalik mau masuk, mau naik ya. Jadi kita bisa ambil posisi buy atau beli ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu mengenai stokastik ya. Nah, stokastik ini juga lebih lengkapnya bisa kita lihat di video. Teman-teman lihat di video Java Global Feature sebelumnya ya. Lebih lengkapnya nanti bisa dipelajari. Nah, kalau stokastik ini, di bawahnya ini adalah batas oversold atau jenuh jual gitu ya. Jadi kita bisa ambil posisi beli nih di sini. Nah, kalau di atas ini adalah batas overbought atau jenuh beli ya, sehingga kita bisa ambil peluang untuk ambil posisi sell ketika stokastiknya mulai berbalik kembali ke bawah seperti ini dan seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari nih kombinasi antara stokastik dan Bollinger Band ya. Nah, kita bisa lihat kondisi misalnya seperti ini ya. Bollinger Band yang di bawah ini kan ditembus ya. Nah, terus kita kombinasikan juga dengan stokastik, di mana stokastik di sini kita lihat oversold ya. Sudah tembus ke bawah, siap untuk berbalik naik gitu ya. Nah, kita lihat grafik ini tembus ke bawah, siap balik naik ya. Kemudian kita lihat bahwa harga memang akhirnya naik. Di sini kita bisa ambil peluang tadi untuk ambil posisi beli ya, karena sudah terlihat bahwa harga nih ada kondisi mau berbalik naik ya, dan di sini oversold ya, kita bisa ambil posisi beli ya. Nah, ketika harga naik di sini ya, berapa poin nih pipsnya? Kita bisa lihat 115 pips ya. Karena setelah naik sampai di sini, setelah lewatin Bollinger tengah, kemudian sampai Bollinger atas di sini. Nah, Bollinger atasnya melebar
ya. Jadi kalau melebar kan kayak pintu dibuka gitu ya, yang tadinya naik semakin naik ya. Jadi akhirnya apa? Semakin naik, jadi lebih maksimal lagi kita untuk dapat pipsnya, 115 pips ya. Nah, kemudian ada contoh berikutnya. Harga ini sudah naik gitu ya. Terlihat overbought atau jenuh beli ya pada stokastik. Dan kemudian dia akan berbalik turun. Nah, kita lihat juga pada Bollinger Band ini, harga itu tembus Bollinger Band atas ya, siap berbalik turun. Nah, kita ambil posisi apa di sini? Kita ambil posisi sell karena prediksi kita dilihat dari kombinasi ini udah overbought dan juga di sini ya sudah tembus harganya dan berbalik turun, kita ambil posisi sell ya. Dan berapa keuntungan yang kita dapat? 94 pips ya. Apalagi setelah menembus Bollinger tengah ini kan akan terus turun ya. Prediksinya terus dia semakin turun, kita dapat 94 pips. Oke, kita lihat di sini di MetaTrader. Ini ada momen di mana di sini di Bollinger keluar ya dari Bollinger Band ya. Kemudian apa? Berbalik turun sesuai juga dengan stokastiknya ini yang sudah apa? Tembus ya. Jenuh beli kemudian berbalik. Nah, di sini saat berbalik ini kita bisa ambil posisi sell. Jadi bukan saat di atas sini kita ambil posisi sell, tapi di bawah sini kita bisa ambil posisi sell ya. Dan kita dapatkan keuntungannya sebesar berapa pips di sini ya, turun sampai ke 19 pips, bahkan sampai ke sini ini ke 42 pips ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini kondisinya? Ini kan kelihatan turun juga ya. Ini turun gitu ya. Nah, di sini ketika harga naik gitu ya, ini kan Bollingernya melebar jadi terus naik. Di sini kelihatan kan bahwa stokastiknya sebenarnya sudah jenuh di sini, tapi panjang banget gitu ya. Stokastiknya bergerak karena apa? Harga masih terus naik karena memang Bollingernya semakin melebar gitu ya. Nah, tapi ketika ini mulai berbalik turun, kita bisa lihat di sini memang stokastik sudah mulai kelihatan turun di sini. Tapi pergerakan harga ini ada di dalam dari Bollinger, bukan sempat tembus gitu ya. Tapi ini ada di dalam ya. Jadi lebih baik apa? Kita nggak usah ambil posisi dalam keadaan seperti ini. Karena apa? Kalau kita ambil posisi saat Bollinger terutama sedang masih melebar gitu ya, maka harga itu bisa saja dia hanya koreksi terus kembali naik gitu ya. Jadi lebih baik ambil momen yang paling tepat, yaitu apa? Saat keluar dari Bollinger ya, baik atas, keluar dari Bollinger atas maupun bawah dan akan berbalik, disertai juga apakah stokastiknya oversold atau overbought ya, dan akan berbalik ya. Kombinasi keduanya itu bisa kita pakai untuk mengambil posisi yang tepat antara buy atau sell. Salam cuan.